Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan salam sejahtera. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan membagikan sedikit cerita pengalaman saya tentang beternak kenari. Oke sahabat, di sini saya ingin menceritakan tentang beberapa kesalahan dulu waktu saya beternak kenari. Nah, di awal-awal dulu mungkin semua peternak atau semua pebreeding kepingin produksinya meningkat. Nah, alhasil waktu itu saya membeli banyak betina yang tidak tepat. Betina yang tidak tepat di sini maksudnya ada babon yang sudah afkir, ada babon yang rewel atau cerewet, ada juga babon yang pokoknya tidak prospek lah, cacat, dan ada babon yang bagus bertelurnya tapi mengeramnya tidak bisa. Waktu itu kita beli karena kita masih pemula, kita ya sering ditipu orang lah kasarannya. Tapi dari situ kita belajar, ternyata untuk breeding apapun menurut saya ya, terutama yang saya jelaskan ini pengalaman saya dalam bidang perkenarian. Untuk breeding, untuk peternakan sebaiknya kita membeli betina itu yang dere atau siapan. Dan juga jangan banyak-banyak. Kalau masih pemula, kalau masih kita sekedar mencoba, lebih baik kita beli satu atau dua pejantan dan 2 betina. Kalau kita kelasnya coba-coba. Kalau kita ingin lebih tekun lagi, lebih serius lagi, kita bisa membeli 3 pejantan dan 10 betina. Dulu di awal saya beternak itu terjadi sedikit kekeliruan sahabat. Nah, namanya kita tergiur dengan hasil yang banyak, kita beli babon-babon, doro-doroan, babonnya itu babon rewel, doroannya itu ternyata katanya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi beranak, bertelur, ternyata masih anakan. Jantannya yang kita beli itu tidak ngisi alias zong. Nah, kesalahan saya waktu itu seperti itu sahabat. Mungkin sama juga seperti yang dialami sahabat semuanya. Jadi kesalahan pertama dalam hal beternak kenari yang dulu kita lakukan itu ambisius dan tidak belajar dulu. Intinya di situ sahabat. Setelah berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, ternak itu tidak tambah sukses sahabat. Waktu itu tambah hancur. Dan akhirnya semuanya kita borongkan, kita jualkan, semuanya kita ganti lagi dengan bibit-bibit yang baru. Waktu itu kalau tidak salah kita beli 5 betina dan hanya 1 jantan. Itu di awal dulu ya. Dari situ ada yang, karena itu derean semua ya, betina siapan, ada yang 1 bertelur. Saya masih ingat sekali, telurnya ada 6, ya netasnya 5, 1 mati, tinggal 4. Dari 4 itu saya sangat interest sekali, tertarik sekali. Dan ya sampai saat ini sudah. Dari 4 itu ternyata saya beli babonnya dulu salah, saya beli pejantannya dulu keliru. Dan yang lebih menarik lagi sahabat, dulu kita itu pakai pakan-pakan yang mahal. Kalau sekarang ini kan kita di kandang saya ini pakainya itu cuma pakan-pakan kiloan, dan itu pun cuma hanya kena riset.
Sementara untuk sayurannya kita dari limbah industri rumah tangga ya, dari rumah tangga saya, dari istri saya masak, itu apapun saya berikan. Nah, sebenarnya kenari itu tidak pilih-pilihan sahabat, tidak pilih-pilih extra fooding atau makanan. Saya kasih semangka mau, saya kasih melon mau, saya kasih kalau sayur semuanya mau. Yang belum pernah saya coba itu daun kates sama daun singkong. Selebihnya itu sudah pernah kalau sayuran lunak. Nah dulu kembali lagi sahabat ya, dulu kita pakai makanan yang mahal, high class, nah premium lah istilahnya, sehingga membuat kos pengeluaran di peternakan saya dulu menjadi lebih banyak. Hasil tidak ada tapi kos meningkat. Sebenarnya kalau bibitnya bagus, dikasih makan yang seperti itu pasti akan bagus pula. Karena bibit sudah jelek, dikasih makanan yang bagus, tetap hasilnya juga sama, nol. Dan yang kedua sahabat, yang ketiga sahabat ya. Yang ketiga, kesalahan saya dulu itu terlalu percaya sahabat. Percaya, orang bilang kenarinya kok nggak beranak-beranak. Oh kasih ini, saya turuti, beli ini. Kasih vitamin ini, saya turuti. Dan secara alamiah mungkin ada hasilnya, tapi karena didasari itu tadi sahabat, bibitnya jelek, jadi ya tetap saja tidak ada hasil yang positif. Jadi kesalahan dulu ternak di kandang kita itu ada 3 sahabat secara garis besar. Yang pertama bibit, yang kedua makanan atau extra fooding, yang ketiga itu terlalu percaya, dan yang keempat mungkin tidak pernah mau belajar dulu. Kalau sebenarnya untuk memulai usaha apapun kan harusnya sahabat ya, diawali dari belajar dari YouTube, dari internet, dari buku kan bisa, atau bisa dari pengalaman yang sudah sukses. Dulu kita tertarik dengan hanya dari omongan ternak kenari 10 indukan, ini saya diceritani 10 indukan setiap minggunya itu bisa jual 4 atau 3. Saya sangat tertarik karena waktu itu harganya sangat mahal sahabat, 100. Kalau setiap minggu bisa jual 4 berarti 400. 400 kali 4 sama dengan 1.200.000. Waktu itu nilai 1.200.000 itu sangat banyak sahabat. Maka dari itu kita tanpa pikir panjang beli bibit indukan kenari dengan tidak selektif, asal salah comot. Setelah beberapa tahun ini saya tahu, oh ini indukan yang prospek. Dan perlu sahabat ketahui bahwa indukan kenari yang rewel itu akan menurun ke anaknya, dan itu saya sudah pernah mencobanya. Ada indukan yang tidak mau meloloh anaknya. Nah, indukan yang tidak mau meloloh anaknya ini, anaknya saya lolos sendiri. Dan setelah besar anaknya jadi juga sama, tidak meloloh indukan, tidak mau meloloh anakannya. Jadi sifat dari kenari ini menurun ya. Jadi kalau sahabat punya indukan yang bagus, anaknya yang betina itu disimpan untuk dijadikan regenerasi seterusnya. Oke sahabat, mungkin itu saja video dari kita, cerita dari saya, pengalaman pribadi di kandang saya tentang berternak kenari. Jadi kesalahan
dalam berternak kenari. Yang pertama itu kesalahan pemilihan bibit, kesalahan pemilihan pakan, dan tidak mau belajar serta mudah percaya. Oke sahabat, sampai di situ saja. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat untuk sahabat semua, bisa menjadikan sahabat semua lebih sukses dari sekarang. Oke sahabat, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.